Ap, sini bentar coba. Ada apa, Dul? Coba lihat ini. Menurutmu gimana, Ap? Kadang aku juga mikir gitu soalnya. Contoh nih ya, aku pernah bercanda sama temanku. Terus responku merasa nggak enak gitu kan. Dianya itu loh balas ngomong dong kalau aku itu baperan. Lah, akhirnya kan ada satu waktu aku bercandain dia hampir sama topiknya, bercandaannya itu temanya itu sama. Dianya malah lebih baper dong daripada aku. Memang sih ya, bercanda itu susah-susah gampang. Kalau sama orang yang bener-bener akrab sih enak kan ya, bercanda itu loss. Kalau aku perhatikan dalam bahasa Indonesia cukup sedikit ya pembahasan tentang bercanda itu. Hampir nggak ada sih kayaknya. Indonesia tuh jarang sih neliti hal-hal yang sifatnya itu seperti ini, yang sangat dasar gitu kan. Jarang banget. Ya selain nggak ada uangnya, terus kayaknya lebih pas kalau kita cari pakai kosakata bahasa Inggris. Itu sangat familiar, biasanya orang-orang luar itu banyak yang neliti hal-hal seperti itu kan. Kayak joke sama humor. Kayaknya nanti bisa tuh dibahas lebih spesifik lagi. Nah, ngapain malah bahas definisi bercanda? Malah dimunculin kata humor sama joke juga. Loh, aneh kamu. Lah, kan kalau pengen tahu sesuatu bukannya dimulai dari definisi dulu ya? Emang gitu? Kamu itu dulu. Coba cari A few moments later. Nah, ketemu. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Arthur Koestler, humor adalah komunikasi yang menstimulasi tawa, Dul. Definisi dengan bahasa ilmiah itu seperti ini, Dul. Jadi bukan definisi sederhana ini, definisi yang bikin orang nggak ketawa ini. Komunikasi dengan tingkat kompleksitas tinggi yang merangsang respon stereotip dan dapat diprediksi pada tingkat refleks fisiologis, yaitu tawa. Secara sekilas aku tahu. Artinya tuh tidak semua orang bisa menyampaikan dan menerima humor dengan baik. Itu artinya. Lah, kalau joke lebih ke tampilannya dulu, kayak apa istilahnya ya? Kalimatnya, tindakannya, atau lainnya yang terlibat gitu loh. Nah, ini ada artikel lagi dulu. Artikel ini mengatakan bahwa humor has no limit, Dul. Jadi humor itu nggak ada batasan, Dul. Yang bilang gitu itu Profesor Jose Maria Perceval, dosen jurnalis di UAB dan profesor ilmu sosial dan ilmu komunikasi, Dul. Jadi humor bisa menyakiti dan tidaknya itu bergantung yang menggunakannya, Dul. Gitu loh. Nah, katanya Pak Profesor Jose ini juga masalahnya itu bukan pada humornya, tapi pada mereka cara menyampaikan maksudnya itu yang jadi masalah, bukan humornya sendiri yang salah gitu. Kayak ilmu pengetahuan itu baik-baik aja, nggak ada batasnya. Ilmu pengetahuan itu yang jadi masalah itu yang menggunakan ilmu pengetahuan yang akhirnya jadi perang, jadi bom atom, jadi bom nuklir. Begitu. Masuk akal juga sih. Jadi akhirnya tadi ada hubungannya sama komen tadi ya. Kadang joke dengan topik fisik kalau disampaikan oleh si A bisa jadi sebuah tawa kan. Terus kalau joke itu yang menyampaikan si B yang topik fisik tadi itu jadi nggak jadi tawa, malah jadi tawuran gitu kan. Kalau sesuai yang kamu jelasin itu tadi kan. Terus itu untuk kasus yang menyampaikan. Tapi kalau untuk kasus yang menerima, kadang ada joke itu disampaikan ke si A jadi ketawa.
Tapi dengan joke yang sama disampaikan ke si B malah marah-marah. Contohnya apa? Politik, joke-joke politik kan. Nah, itu kadang ada yang marah, ada yang enggak. Iya, benar masuk akal juga tadi penjelasan. Itu betul sekali. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kita harus tahu dan bisa melihat kondisi apakah joke yang mau kita sampaikan itu berisiko atau tidak dengan lingkungan kita. Nah, lalu setelah kita bisa mengukur itu, kita perlu mengukur apakah kita mampu menyampaikannya dengan baik sehingga dapat diterima sama pendengar, oleh si pendengar atau yang melihat perilaku dan ucapan kita gitu, bahwa perilaku dan ucapan kita itu hanya sebuah lelucon aja, sebuah bercandaan aja gitu, jadi nggak jadi serius gitu. Betul kamu, betul. Tapi lo ngomongin joke aja kok rumit banget ya dulu. Kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibuat sederhana? Betul. Indonesia banget. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila berkenan, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe dan share ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.